Selamat pagi pemirsa, seruan kritis dan sorotan tajam para cendekiawan, guru besar dan para aktivis terhadap tingkah pola keberpihakan Presiden Joko Widodo tidak dianggap serius oleh Jokowi. Sikap Jokowi seakan masa bodoh dengan segala bentuk petisi, seruan dan kritikan tajam yang digaungkan oleh para kaum intelektual dan aktivis itu. Bukannya mengindahkan seruan, Jokowi justru melakukan akrobat politik yang menunjukkan keberpihakan terhadap pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Akrobat politik itu bahkan dipertontonkan semakin vulgar dan telanjang. Peristiwa terbaru, Jokowi berkunjung ke tempat istirahat tim kampanye nasional Prabowo Gibran usai pelaksanaan kampanye akbar. Presiden berdalih mengantarkan cucunya. Kunjungan Presiden ke tempat tim pemenangan Pilpres dan panitia kampanye Capres-Cawapres tidak bisa diterima dengan alasan apapun. Alasan mengantar cucu terasa alasan yang terlalu ringan untuk tindakan yang dapat menimbulkan kecurigaan atas netralitas Presiden. Anak sekecil itu sangat tidak pantas dijadikan dan dihadirkan sebagai alasan untuk melakukan tindakan yang potensial akan menimbulkan kontroversi. Inilah editorial Media Indonesia edisi Senin 12 Februari 2024 dengan tema Ketidaknetralan di Luar Nalar. Bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Bang Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, kabar, Bang? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah masih menggunakan nalar ya kita ya? Ya, waras. Waras. Sehat dan waras. Kita membutuhkan itu untuk mengawal demokrasi. Ya. Tinggal 1 hari lagi, 2 hari lagi ya? 2 hari lagi. Menuju ke tanggal 14 Februari, nanti kita akan menggunakan hak pilih kita, namun berbagai dinamika yang terjadi ini membuat kita bertanya-tanya atau bahkan kehabisan kata-kata begitu terkait dinamika yang terjadi. Nah, kita akan membahas headline terlebih dahulu. Topik utama yang menjadi headline dalam Harian Media Indonesia kali ini soal pencoblosan. Yang menjadi concern adalah terkait dengan ancaman kecurangan yang membayangi pencoblosan. Ini akan terjadi di apa, Bang War? Ya, begini. Jadi mestinya Minggu Tenang ini kan menjadi ketenangan, menjadi saatnya bagi para pemilih untuk menimbang siapa yang mereka pilih, baik sebagai capres, pimpinan negara ini, presiden, wakil presiden, maupun anggota legislatif, maupun anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah RI. Karena disitulah esensinya. Tetapi sayangnya justru pada saat-saat Minggu Tenang seperti ini banyak yang tidak tenang. Mengapa banyak yang tidak tenang? Karena ada riwayat, rekam jejak, yaitu bayang-bayang tentang kecurangan saat terjadinya pencoblosan. Ada beberapa titik celah ya, yang menunjukkan bahwa kecurangan itu potensial terjadi. Misalnya ada aturan KPU soal menggunakan KTP elektronik di tempat yang berbeda. Misalnya saya berdomisili di A, lalu kebetulan mencoblos di tempat di C, itu bisa dengan menggunakan KTP elektronik. Tidak perlu terdaftar di DPT Betul, dan DPS. tidak perlu terdaftar di situ. Sebetulnya ini adalah bagian yang bagus untuk mengakomodasi hak pemilih. Tetapi boleh jadi ini akan disalahgunakan. Misalnya dia pagi hari dia nyoblos di TPS A, tempat dia domisili, lalu nanti siang 4 jam kemudian dia cuci itu tinta, lalu menjelang jam 1 dia baru nyoblos di tempat yang lainnya. Itu sangat mungkin terjadi apabila tidak diawasi secara ketat. Apabila para wasit pemilu ini tidak bekerja ekstra. Karena tiap wilayah itu kan Panwas cuma 1 orang. Kan nggak mungkin dia mengcover sekian banyak TPS. Nah, karena itu pengawasan harus dilakukan. Lalu titik kecurangan sendiri lagi yang mungkin terjadi adalah pada saat pengisian itu rekap. Rekap suara 1 bisa menjadi 10, 5 misalnya, mestinya dapat 5 bisa diangkat menjadi 8 atau 18. Jadi permainan-permainan angka ini yang potensial untuk menjadikan pemilu kali ini berpotensi untuk curang. Jadi bisa di-mark suaranya atau bisa dihilangkan bagi misalnya di situ dapat suara yang tadinya besar tetapi kemudian bisa menjadi kecil karena orang yang tidak ada. Nah, potensi kecurangan ini harus betul-betul diawasi, harus betul-betul dikawal. Karena itu sejak pertama harus dipastikan berapa jumlah suara di TPS, lalu berapa yang menggunakan suara, lalu total berapa.
itu harus diikuti, bahkan diantar sampai nanti pada proses di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten atau kota, di tingkat provinsi, bahkan sampai di tingkat pusat. Nah, memasukkan dari dokumen kemudian menjadi sirekap ini juga ada potensial error kalau tidak betul-betul diwaspadai ya. Karena itu penyelenggara pemilu harus tidak boleh ditawar-tawar lagi. Kali ini harus betul-betul berada pada posisi yang sangat kuat untuk mengawasi jalannya pemilihan. Oke, apalagi ada dugaan intimidasi dari Nah, belum lagi seperti itu. Ini ditemukan ada pendataan nama-nama Setidak-tidaknya KPPS, Bang. setidak-tidaknya ada surat dari kepolisian meminta data nama-nama KPPS. Untuk apa itu gitu ya? Nah, itu katanya untuk koordinasi biar lebih mudah. Padahal itu kan sudah di luar kewenangan. Di luar kewenangan Polri untuk melakukan itu. Nah, hal-hal semacam ini yang membuat kecemasan akan adanya kecurangan itu muncul. Jadi jangan salahkan publik, jangan kemudian dengan alasan sudahlah ini kan masa tenang maka kita berdamai. Tapi diam-diam ada yang bergerilya dengan menggunakan cara-cara yang tidak patut, cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, ini juga tetap harus dilawan, tetap harus dikawal bahwa aturan harus betul-betul tegak supaya pemilu bermartabat. Pemilu yang bermartabat jangan sampai dirusak dengan gagasan dan juga ide yang tidak mungkin dan tidak sesuai dengan data dan fakta begitu ya. Ini soal ide satu putaran, Bang Kohar, rusak demokrasi. Kenapa ide ini bisa merusak demokrasi? Karena begini, di balik ide itu ada kampanye bahwa satu putaran itu menghemat anggaran. Selalu yang disampaikan adalah seperti itu. Orang dipaksa untuk lebih suka satu putaran. Nah, mengapa pemaksaan satu putaran? Konstitusi memungkinkan 2 putaran. Untuk mencapai satu putaran itu tidak cukup dengan 50 plus. 50 plus 1 suara tidak cukup. Tetapi dia harus menang di lebih dari separuh provinsi yang ada. Provinsi yang ada kan 38. Berarti di 20 provinsi dia harus menang. Dengan rata-rata perolehan suaranya 20%. Nah, tentu bukan perkara mudah untuk mencapai satu putaran itu. Dan karena itu apabila tidak memungkinkan satu putaran, jangan dipaksakan satu putaran. Dengan embel-embel apapun, misalnya katakanlah menghemat anggaran. Budget katanya. Menghemat budget. Tetapi ketika pada waktu tertentu, untuk jangka panjang, penderitaan yang diakibatkan oleh penghematan ini jauh lebih besar, maka ongkosnya juga jauh lebih besar. 5 tahun yang akan datang mungkin kita akan menanggung ongkos yang berlipat-lipat daripada penghematan yang kita capai saat ini. Karena itu sesat pikir semacam ini harus ditolak. Sesat pikir semacam ini tidak boleh dikembangkan dan jangan gunakan apapun, ide apapun, cara apapun, alasan apapun untuk memanipulasi fakta, memanipulasi keadaan. 2 putaran itu konstitusional. Yang menentukan satu putaran, 2 putaran itu adalah rakyat, asal yang paling penting pemilu dilaksanakan secara bersih, transparan, jujur, dan adil. Itu prinsip paling dasar yang harus ditaati. Dan survei internal dari beberapa parpol pun tidak memungkinkan itu terjadi begitu ya? Iya, meskipun ada beberapa survei terakhir yang menunjukkan katakanlah 50 plus 1, tetapi gambaran sebaran suara kan belum bisa dilihat, belum bisa ditelaah seberapa besar memungkinkan ide satu putaran itu betul-betul bisa terwujud. Apakah itu fakta atau itu opini yang digiring sehingga rakyat ya sudahlah diminta atau dipaksa dalam tanda kutip untuk mengikuti argumentasi yang sesat itu. Argumentasi yang sesat itu sungguh tidak patut. Dan itu juga yang diangkat dalam headline kita selanjutnya. Presiden Jokowi disebut semakin tidak patut. Bang Kohar, alasan mengantar cucu. Jadi apa salahnya mengantar cucu, Bang Kohar? Ya, ini bukan persoalan mengantar cucu. Tapi persoalan mendatangi markas, mendatangi hotel, tempat istirahat tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Nah, ketika Jokowi sebagai seorang presiden mendatangi tempat atau markas salah satu calon presiden dan calon wakil presiden di mana di situ ada anaknya, maka itu akan potensial dicurigai menjadi bagian dari ketidaknetralan. Dan aksi ini kan sudah berulang-ulang dilakukan.
itulah yang menyebabkan mengapa para sivitas akademika, guru besar, mahasiswa, aktivis demokrasi, sampai kemudian ada yang membuat film, Dirty Vote, itu adalah bagian dari upaya untuk melawan cawe-cawe, melawan ketidaknetralan. Dengan alasan apapun, misalnya katakanlah dia ngomong cucu, mengantarkan cucunya kepada bapaknya, kepada anaknya. Tidak di Ini waktu kan kerja. alasan yang dibuat-buat. Tidak di waktu kerja, tapi apakah cuti? Itu pertanyaannya. Kan syarat bagi seorang presiden yang akan mengikuti kampanye, itu harus cuti. Setidak-tidaknya ukuran yang kita pakai pantas atau tidak. Seorang presiden itu yang dia difasilitasi oleh pajak rakyat, dia digaji oleh pajak rakyat, dia mendapatkan penghasilan dan penghidupan dari keringat rakyat, maka dia harus adil terhadap semua rakyat. Dia harus memperlakukan setara, equal terhadap siapapun, walau di situ katakanlah ada anaknya, ada pamannya atau ada ponakannya atau siapapun lah, orang yang dianggap dekat secara pertalian darah. Tetapi rakyat tetap harus di atas segalanya karena dia pemimpin rakyat. Dia kepala negara. Dia bukan kepala keluarga loh. Ketika dia menjalani tugas sebagai kepala negara, berarti pada titik itu dia sebagai kepala negara. Apapun tindakannya adalah tindakan seorang kepala negara yang akan dilihat dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh rakyat, oleh publik. Karena itu perlakuan setara inilah yang disebut sebagai kepatutan. Nah, ketika tidak setara, ketika tidak netral, ya berarti wajar dong kalau kemudian para ahli mengatakan itu tidak patut. Pengamat politik mengatakan langkah Jokowi tidak patut. Bahkan sudah di luar nalar karena kemarin kan sempat mengatakan memerintahkan semua aparat untuk netral. Nah, tetapi kemudian diubah lagi. Awalnya netral, lalu kemudian boleh berpihak, lalu kemudian karena ada desakan sivitas akademika menyatakan netral lagi, tetapi di penutup kampanye ada tanda-tanda untuk tidak netral lagi. Ini yang disebut sebagai tidak patut. Bahkan menurut Perludem ya, disebutkan bahwa Presiden Jokowi selalu bermain-main dengan netralitas dan ketidakpatutan ini menjadi ketidakpatuhan penyelenggara negara terburuk sepanjang sejarah karena sudah terlalu sering dipertontonkan. Inilah yang membuat kita menjadi berpikir ini kok seperti di luar nalar begitu ya, Bang Kohar ya. Di luar nalar kepantasan, di luar nalar contoh keteladanan seorang negarawan, contoh keteladanan yang mestinya ditampilkan oleh seorang kepala negara. Seorang kepala negara itu dia diikat oleh sumpah. Apa yang dibunyikan di dalam sumpah adalah melaksanakan undang-undang selurus-lurusnya, setegak-tegaknya, tidak bengkok, tidak tekuk, tidak ditekuk. Ketika semua aturan itu sudah mengatakan ke utara, maka semua presiden harus lempeng ke utara. Tidak boleh belak-belok. Nah, problem utama di Republik ini saat ini adalah ketika presiden itu mulai zigzag. Ketika langkah presiden itu sudah tidak lempeng lagi, tidak lurus lagi. Bermanuver sana-sini. Bermanuver sana-sini, bahkan ada yang mengatakan sebagai akrobat. Akrobat politik. Dengan cara macam-macam lah, terselubung. Di mulut mengatakan netral, tidak cawe-cawe, tetapi di belakang dia akan mengorkestrasi cawe-cawe itu. Atau setidaknya secara terselubung. Bahkan kemudian secara terang-terangan, secara terbuka, secara telanjang. Maka ini adalah praktik buruk. Ini adalah praktik yang tidak pantas, yang mestinya tidak dilakukan oleh seorang presiden, mestinya tidak dilakukan oleh seorang kepala negara, mestinya tidak dilakukan oleh pemimpin pada level manapun. Di forum ini saya sering mencontohkan banyak sekali tokoh-tokoh politik di negeri ini yang terang-terangan dia mengatakan bahwa dia netral. Dan dia menyatakan netral itu tidak hanya di dalam mulut, tetapi di dalam perbuatan juga menyatakan aksi dalam perbuatan yang sama dengan apa yang disampaikan. Itulah autentik, pemimpinnya autentik. Itu walk the talk dan konsisten Ya, gitu ya istilahnya. Dan itulah yang menjadi topik karena sudah ada banyak seruan, tapi ternyata hingga saat ini tidak diindahkan, terkesan seperti itu. Itulah yang menjadi topik dalam editorial Media Indonesia kali ini, pemirsa.
ketidaknetralan di luar nalar. Selamat menyaksikan. Ketidaknetralan di luar nalar. Seruan kritik dan sorotan tajam para cendekiawan, guru besar dan aktivis terhadap pola tingkah keberpihakan Presiden Joko Widodo tidak dianggap serius oleh Joko Widodo. Sikap Joko Widodo seakan masa bodoh dengan segala bentuk petisi, seruan dan kritik tajam yang digaungkan para kaum intelektual dan aktivis itu. Teguran para begawan yang menyebut Presiden telah menyimpang dari koridor demokrasi dan menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan politik praktis seakan dianggap sekadar gonggongan yang tidak perlu digubris. Bukannya mengindahkan seruan, Joko Widodo justru melakukan akrobat politik yang menunjukkan keberpihakan terhadap pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Akrobat politik itu bahkan dipertontonkan semakin vulgar dan telanjang. Peristiwa terbaru, Joko Widodo berkunjung ke tempat istirahat tim kampanye nasional Prabowo Gibran seusai pelaksanaan kampanye akbar. Presiden berdalih mengantarkan cucunya untuk menemui ayahnya yang tidak lain ialah Gibran. Kunjungan Presiden ke tempat tim pemenangan Pilpres dan panitia kampanye Capres-Cawapres tidak bisa diterima dengan alasan apapun. Mengantar cucu terasa alasan yang terlalu ringan untuk tindakan yang dapat menimbulkan kecurigaan atas netralitas Presiden. Anak sekecil itu sangat tidak pantas dijadikan dan dihadirkan sebagai alasan untuk melakukan tindakan yang potensial akan menimbulkan kontroversi. Mendatangkan tempat istirahat peserta dan panitia kampanye jelas menimbulkan ketimpangan perlakuan dengan capres lainnya. Sikap itu justru mementahkan kembali ucapan Presiden yang tidak akan kampanye dan selalu bersikap netral. Sikap seperti itu kian menguatkan sikap ketidakpercayaan publik terhadap Joko Widodo. Presiden seyogianya memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan sekaligus menjaga kredibilitas pelaksanaan pemilihan umum. Sebagai Presiden, Joko Widodo harus menjaga proses pemilu yang merupakan salah satu agenda demokrasi dan proses estafet kepemimpinan bangsa ini. Kalau Presiden memiliki nalar yang wajar, pasti akan memastikan Komisi Pemilihan Umum untuk menghadirkan pemilu yang berkualitas. Namun, kredibilitas dan legitimasi pemilu makin sulit terjadi apabila Presiden berlaku layaknya tim pemenangan salah satu calon. Demokrasi yang kini telah terluka karena akrobatik hukum dan politik bukannya mendapatkan pertolongan, melainkan malah hendak ditenggelamkan. Aksi lanjutan Presiden itu justru potensial membuat infeksi dalam proses pemilu makin parah. Sandiwara politik itu telah merontokkan moralitas dan adab demokrasi bangsa ini seperti hendak disuntik mati. Presiden yang mestinya tegak lurus untuk berada di atas semua kandidat justru tidak memberikan teladan dalam proses demokrasi dengan panduan moral dan etika. Tidak ada autentisitas kepala negara. Tidak ada satunya kata dan perbuatan pada pucuk pimpinan yang mestinya jadi teladan negarawan. Kondisi itu jelas membuat demokrasi di Indonesia berada dalam situasi krisis dan terancam eksistensinya. Jika suara para begawan dan cendekiawan saja diabaikan, bagaimana suara jeritan rakyat yang merupakan roh demokrasi akan didengar? Padahal, seluruh elemen bangsa berharap pemilu kali ini menjadi momentum konsolidasi demokrasi. Konsolidasi demokrasi bisa terjadi hanya jika prinsip keadilan atau netralitas benar-benar tegak, tanpa ditawar lagi, apalagi digergaji dengan keberpihakan Presiden yang di luar nalar dan kepantasan. Ketidaknetralan di luar nalar itu yang menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini, dan kami ingatkan Anda bisa berpartisipasi dan berinteraksi terkait tema kita hari ini melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Editorial akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.
Anda kembali di Editorial Media Indonesia, pemirsa, dan kita masih membahas terkait dengan ketidaknetralan di luar nalar. Itulah topik yang menyoroti terkait dengan tindakan dari Presiden Jokowi yang tidak mengindahkan seruan kritis dan juga sorotan tajam dari kalangan cendekiawan, guru besar maupun aktivis. Kita akan membahasnya terlebih lanjut bersama pengamat politik Ray Rangkuti. Bang Ray, selamat pagi. Pagi, Bung. Ya, Bung Ray, yang terakhir ya, terkini dari tindakan Presiden Jokowi yang sebelumnya sudah menyatakan bahwa akan bersikap netral, namun ternyata secara terus-menerus menunjukkan yang sebaliknya begitu, atau ada inkonsistensi di situ. Bagaimana Anda melihat yang terkini, mengantar cucu ke tempat pemenangan Capres-Cawapres? Ya, kita ini bukan hanya disibukkan dengan perilaku para calon ya, dan atau kandidat ataupun partai politik, tapi sebetulnya yang paling banyak mendapatkan perhatian dan sorotan kita itu adalah pada perilaku presiden sendiri gitu. Presiden yang seperti tidak terkenal, tidak tersentuh aturan, ya. Tentu saja beliau juga ya mencobalah tanda kutip mengakali aturan itu, misalnya datang malam-malam, atau makan malam bersama ketua partai, atau makan bakso setelah selesai acara kunjungan kenegaraan, dan sebagainya. Itu memang semua di luar jangkauan aturan ya. Kalau didekati secara aturan, pasti aturannya mengatakan ya nggak ada masalah. Kan beliau bukan kan beliau sedang melaksanakan tugas kenegaraan gitu. Tapi kita tahu semua maksud dan tujuan dari tindakan itu tidak lebih untuk kepentingan kenaikan elektoral gitu. Tidak lebih dari itu sebenarnya gitu. Karena sebab makan malam dengan ketua partai atau makan pagi, sarapan macam-macam, itu agak intensif dilakukan ya jelang-jelang pilpres ini kan. Tentu sebelumnya kan nggak seintensif yang kita lihat gitu. Ya, nah, Bung Ray, menurut saya puncaknya itu ya pada malam Sabtu kemarin kan, ketika beliau datang ke penginapan atau tempat istirahat panitia dan peserta kampanye 02 gitu. Nah, di situ udah ada masalah sebetulnya, dari aspek datangnya itu saja malam-malam itu udah masalah gitu. Nah, cuma kalau dekati dari aturan nggak kena karena kan di waktu libur gitu ya. Nah, yang bagi saya yang lebih memiriskan itu adalah dasar kunjungan itu, yaitu bawa cucu gitu loh. Aduh, kenapa, itu benar-benar, itu nggak usah saya lah, Anda bisa menalarnya gitu. Oke, Bung Ray, sudah banyak upaya yang dilakukan oleh para sivitas akademika, guru besar, akademisi, bahkan juga para tokoh agama, tapi tidak diindahkan. Menurut Anda ada apa di balik itu? Di balik abainya Presiden terhadap segala seruan ini? Nggak ada kecuali ngebet menang kata orang kita kan. Kecuali memang pilihannya nggak ada kecuali menang satu putaran. Sebab udah kebaca kalau sampai 2 putaran bisa jadi kan kawan ini bukan pelari maraton kan. Dia pelari 100 meter, jarak 100 meter gitu. Jadi kalau diajak lari maraton bisa kesulitan. Makanya bagaimana caranya supaya lari pendek aja, 100 meter, 200 meter selesai gitu. Nah, itulah kelihatan yang dilakukan gitu. Ini belum tentu berhenti loh sampai besok ya. Kita akan lihat lagi ini akan tindakan-tindakan yang mungkin secara samar-samar dilakukan maupun terang-terangan, tetapi tentu akan disiasati untuk tidak menabrak aturan gitu. Nah, ini semua udah sesuatu yang betul-betul di luar nalar ya menurut saya gitu. Oke, baik. Terakhir, kalau misalnya ini tidak didengarkan dari para tokoh tersebut, bagaimana dengan suara rakyat, Bang Ray? Sekarang ini kan kalau kita lihat suara rakyat ini sudah melampaui elektoral. Jadi ini udah bukan lagi persoalan tanggal 14. Lebih dari sekedar itu, mereka udah melihat persoalannya adalah bagaimana mengkritik sebuah pemerintah yang lain di bibir, lain di tindakan. Sebuah pemerintah yang menggunakan berbagai cara ya untuk mendapatkan tujuan dirinya sendiri. Pemerintah yang melanggengkan dinasti politik dan sebagainya gitu. Ini bukan sesuatu yang mudah bagi Pak Jokowi. Saya sudah berulang kali mengatakan setelah pemilu justru tantangan terberat Pak Jokowi itu ada di situ.
Karena besar kemungkinan koalisi rakyat, koalisi para akademisi, plus juga koalisi elit politik yang kecewa dan partai politik akan satu menyatu untuk mengawal dan mengawasi pemerintahan ini gitu. Baik, terima kasih Bung Rey Rangkuti sudah bergabung Sama-sama. dengan Editorial Media Indonesia. Ini bukan sekedar soal tanggal 14 Februari, Bang Kohar. Betul. Ini bukan soal tanggal 14 Februari, ini bukan soal menang kalah, dan ini bukan soal elektoral. Tapi lebih dari itu, ini soal menyelamatkan demokrasi. Mengapa menyelamatkan demokrasi? Demokrasi itu sudah menjadi kesepakatan kita. Hal yang dicapai dengan susah payah, bukan hanya dengan keringat, bukan hanya dengan pikiran dan tenaga, tetapi bahkan juga pertumpahan darah, dengan darah yang tumpah, dengan nyawa mahasiswa ketika reformasi. Kurang apa? Karena kita ingin mengoreksi sistem politik yang otoriter, yang monolitik selama Orde Baru. Tetapi yang otoriter, yang monolitik, itu hendak ditampilkan kembali. Karena itu harus diselamatkan. Jadi kalau ada orang yang kemudian menyederhanakan, ini kan karena paslonnya takut kalah. Ini sama sekali bukan persoalan kalah menang. Ini adalah persoalan yang jauh melampaui itu, yaitu problem bahwa demokrasi kita hendak dipukul mundur. Kenapa guru besar itu capek-capek turun sampai memberikan seruan? Jumlah mereka banyak, mereka dari lebih dari 50 institusi. Ratusan guru besar yang apabila dia digerakkan hanya untuk kepentingan elektoral, apa semudah itu orang-orang pintar, orang-orang dengan pola pikir masing-masing? Tidak semudah itu. Jadi tidak semudah yang dinyatakan oleh Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, dengan segala hormat saya kepada Bung Bahlil, bahwa ini bukan persoalan agitasi. Guru besar tidak sama dengan model-model semacam itu yang mudah sekali dia dicocok hidungnya, kerbau yang dicocok hidungnya. Karena itu seruan ini adalah seruan nurani, seruan keikhlasan, ketulusan untuk membuat peradaban di Republik ini semakin maju. Untuk membuat pemilu kali ini adalah pemilu yang bermartabat. Mengapa? Ada 3 setidaknya demokrasi itu, definisi demokrasi itu. Yang simple saja. Karena kalau kita ikuti definisi demokrasi menurut pakar ahli akan lebih dari 500 ya. Lebih dari 500 definisi. Tetapi paling tidak intinya ada 3. Yang pertama itu adalah adanya pemilu yang berlangsung secara jujur, adil, bersih, dan transparan. Dan periodik, artinya periodik itu setiap 5 tahun sekali. Kalau menurut konstitusi kita. Lalu yang kedua, itu adanya ruang bagi oposisi. Oposisi tidak diberangus, suara berbeda tidak diberangus, itu demokrasi. Dan yang ketiga itu ada kebebasan dalam berekspresi, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan dalam membentuk organisasi, berkumpul, berserikat, menyampaikan ulasan dengan tulisan, dengan lisan. Ada kebebasan di situ, diberi ruang itu. Tiga itu, apabila dia diberi ruang, maka demokrasi hidup. Tetapi apabila ada satu saja dari 3 komponen itu dimatikan atau dipukul mundur, maka pada titik itu demokrasi mengalami kecacatan. Dan demokrasi berpotensi untuk dipukul mundur kembali. Karena banyak sekali kejadian di negara-negara yang sudah menempuh jalan demokrasi, tetapi karena ada pemimpinnya atau elitnya yang berbelok-belok, yang larinya zigzag tadi itu, yang tidak taat terhadap prinsip-prinsip dalam demokrasi, maka negara itu kembali kepada era otoritarianisme. Dan akibatnya apa? Dalam jangka panjang, negeri itu atau bangsa yang kembali kepada otoritarianisme itu jatuh dalam kubangan kemiskinan. Tidak kunjung menjadi negara yang maju, yang sejahtera, yang makmur itu. Karena memang tidak ada prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan. Itu menyatu kok. Kemampuan kita untuk mempertahankan demokrasi itu akan berpengaruh terhadap kemampuan kita dalam menciptakan kemakmuran. Baik. Itulah yang selalu konsisten kita ingatkan ya. Sebagai media untuk mengawal perjalanan demokrasi. Nah, nanti kami akan undang Anda untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon, pemirsa, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah di Editorial Media Indonesia.
Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di editorial Media Indonesia, masih terkait dengan topik kita pada pagi hari ini, ketidaknetralan di luar nalar, di mana banyak seruan kritis dan juga sorotan terhadap tingkah laku presiden yang dinilai tidak netral. Ini menjadi perhatian tersendiri. Kita akan undang para pemirsa untuk bergabung dan memberikan opini. Kita akan bergabung dengan yang pertama, ada Pak Ahmed dari Banten. Pak Ahmed, selamat pagi. Pagi. Ya, bagaimana Anda memandang netralitas kepala negara atau presiden sejauh ini, Pak Ahmed? Oke, sebelumnya saya ucapkan apresiasi yang luar biasa Metro TV ya, yang berani menyuarakan ini. Ya. Pandangan saya adalah masyarakat atau kita tahu bahwa presiden ini adalah mempunyai status sebagai panglima tertinggi dari semua angkatan bersenjata. Artinya apa? Implikasi dari semua apa yang dilakukan presiden itu berdampak luas kepada kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Ketidaknetralan presiden, gesturnya langsung dan tidak langsung, itu kita tahu diterjemahkan oleh para menterinya, ya, diterjemahkan oleh ketua-ketua partai. Dampaknya adalah masyarakat tidak bangga lagi dengan presiden yang saat ini tidak netral. Untuk itu, saya prihatin betul ya dengan ketidaknetralan presiden yang sudah vulgar seperti ini. Ya, di suasana hari tenang pemilu, justru kita tidak tenang di masyarakat ya. Kemarin kita ke pasar, harga beras sudah hampir 20.000. Harusnya presiden justru mengawal bagaimana sembako terjangkau dan seterusnya, tidak ikut dalam ranah politik yang harusnya presiden mengayomi semuanya. Untuk itu saya prihatin, karena apa? Karena ketidaknetralan ini akan membuat potensi kecurangan akan luar biasa. Kita tahu bahwa hari-hari ini kita disuguhkan oleh informasi seperti itu. Jadi saya menyarankan kepada seluruh warga, masyarakat semuanya, dengan cara seperti ini, artinya kalau ini akan berlanjutan berlangsung melalui anaknya dan paslon yang didukung, maka akan berbahaya. Ya, untuk itu kita lawan dengan cara bilik suara, nanti kita coba selain yang didukung oleh presiden. Oke, baik. Terima kasih Pak Ahmed bergabung dari Banten. Kemudian ada Ibu Ong Maiwah dari Jakarta. Silakan Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Mas Iqbal, selamat pagi Mas Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ketidaknetralan Jokowi kelihatan kan. Jadi Jokowi membela salah satu paslon, terutama anak dia. Dia sampai malam-malam datang ke hotel untuk menemui paslon ini. Itu ketidaknetralan. Apa maksudnya Jokowi datang? Dengan alasan mengantar cucu. Bahkan orang sudah tahu bahwa itu adalah kampanye terakhir. Kenapa Jokowi sebagai kepala negara tidak mengikuti Ki Hajar Dewantoro yang tuturi handayani? Kok malah sebagai kepala negara malah membela salah satu daripada putranya. Inilah sehingga rakyat menimbulkan protes, sehingga guru besar mengeluarkan petisi. Harusnya Jokowi netral saja, apapun yang terjadi, tidak memaksakan untuk satu putaran. Kita lihat nanti bagaimana di tanggal 14 Februari kita melaksanakan pemilu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ong Maiwah dari Jakarta. Kemudian ada Pak Faisal di Malang. Pak Faisal, selamat pagi. Selamat pagi Bung Iqbal, selamat pagi Bung Kohar. Pagi Pak Silakan Pak Faisal. Iya,
Sepertinya sulit berharap Pak Jokowi ini netral dengan pendekatan akal sehat. Terbukti 4 pilar penegak demokrasi yang non-partisan, civil society, budayawan, tokoh agama, cendekiawan kampus, semua sudah berbuat dengan pendekatan akal sehat, tapi seakan tertolak karena nafsu melanggengkan kekuasaan Pak Jokowi dan orang-orang sekitarnya. Seakan semua pintu ini udah tertutup, Bung Iqbal. Tapi kita rakyat kecil ini masih punya kekuatan doa ini. Di sedikit waktu yang masih tersisa, Bung Iqbal, Bung Kohar, kami rakyat kecil masih mengetuk hati nurani rezim melalui pintu doa. Semoga semua kembali kepada koridor pemilu yang netral dan adil. Cuma satu tujuan kami, Bung Kohar, tegaknya demokrasi. Ingat, suksesi 1998 itu, ongkos merebut demokrasi melalui reformasi itu terlalu mahal kurbannya. Kami masih mendambakan pemilu yang demokratis, jurdil. Karena Bung Kohar, Bung Iqbal, kami rakyat kecil hanya satu, mendambakan kedamaian saat pemilu maupun pasca pemilu. Terima kasih Metro. Terima kasih Pak Faisal bergabung dari Malang. Jadi sebenarnya banyak urusan lain yang berhubungan langsung dengan hajat hidup masyarakat dan bukan malah sibuk dengan akrobat politik. Saat kita sekarang bicara ini Iqbal, di daerah itu harga beras yang premium itu sudah 17.000 lebih. Sudah ada yang 17.400, ada yang 17.500. Dari yang tadinya berada di 15.000. Harga eceran tertinggi saja sudah jauh terlampaui. Harga eceran tertinggi untuk premium ada di angka 14.000 sekian. Sementara harga sudah 17.000 sekian. Nah, mengapa ini tidak diurus gitu loh? Mengapa kemudian yang diurus adalah kepentingan elektoral? Maka ada yang mengatakan bahwa hal-hal semacam ini di luar nalar. Presiden Jokowi disumpah sebagai kepala negara itu adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan membodohi bangsa, bukan untuk memajukan kemiskinan, tetapi memajukan kesejahteraan umum, kesejahteraan semuanya. Harga terjangkau, tetapi ketika harga-harga sudah semakin tidak terjangkau, harga beras yang semakin tinggi, lalu itu diabaikan, tidak diurus, yang diurus itu adalah malah katakanlah misalnya urusan keluarga, mungkin lebih spesifik lagi, maka ini harus betul-betul diingatkan. Beras diurus tapi bansos. Beras bansos yang diurus yang untuk kepentingan elektoral. Untuk kepentingan elektoral. Bansos dibagikan tetapi pada waktu dan sasaran yang masih menjadi perdebatan. Seperti apa sasarannya itu. Nah, jadi yang harus kita katakan secara keras di sini, secara jelas di sini adalah berhentilah melakukan hal-hal yang di luar nalar kepantasan, melakukan hal-hal yang di luar urusan boleh atau tidak boleh. Kembalilah pada soal pantas atau tidak pantas. Saya ingat dulu KPK itu, komisioner KPK itu punya kode etik yang sangat rigid dan tidak boleh diterabas sembarangan. Misalnya apa? Tidak boleh main golf. Tidak boleh main golf di kode etiknya itu. Kenapa? Karena ada di situ ada potensi bagi dia untuk mengalami konflik of interest. Sekali main golf mungkin tidak apa-apa, tetapi beberapa kali main golf kemudian dilihat oleh mereka yang berperkara, lalu didekati dari situ, maka dia akan masuk dari situ. Maka yang mestinya dihukum menjadi tidak dihukum. Atau yang dihukum berat menjadi dihukum ringan. Mereka yang salah akan dibebaskan atau dianggap benar. Hal-hal semacam itu memang belum tentu terjadi, tetapi potensial untuk terjadi. Karena itu harus dicegah. Begitu pula seorang presiden, seorang kepala negara. Dia tidak boleh sembarangan melakukan kegiatan, bahkan gestur tadi dikatakan. Yang menunjukkan meskipun dia secara lisan mengatakan bahwa oh enggak, saya tidak mendukung kok, saya akan netral kok. Tetapi gesturnya,
tindakannya, aksinya, kunjungannya hanya ke beberapa ketua partai yang kebetulan itu mendukung paslon yang dia dukung, maka akan sangat sulit untuk kita katakan bahwa presiden sudah netral. Apalagi didukung oleh para menterinya tadi. Betul, katanya. Para menterinya. Turut serta dan berarti. Otomatis itu akan terus ke bawah. Nah, kalau Anda menyaksikan film Dirty Four, Dirty Four itu menjelaskan secara gamblang bagaimana misalnya penunjukan para pejabat kepala daerah yang berpotensi itu untuk diorkestrasi, berpotensi loh. Tentu belum pasti itu akan terjadi. Tetapi ketika dia berpotensi dan secara nalar saja dia ada kecondongan untuk ke situ, mestinya itu harus dicegah. Seorang negarawan akan mencegah itu. Seorang negarawan akan memilih demokrasi yang sudah diperjuangkan dengan darah para mahasiswa dan para pahlawan pahlawan reformasi. Tentu ini tidak boleh dikhianati begitu saja. Itu baru pertama prinsip-prinsip demokrasi. Belum lagi sumpah. Sumpah yang dinyatakan di bawah kitab suci. Jokowi Islam, maka kitab suci Al-Quran. Yang menyatakan bahwa di dalam Al-Quran itu, kita itu harus bisa berlaku adil kepada siapapun. Bahkan kepada orang yang tidak kita sukai. Bahkan kepada orang yang mungkin kita punya tendensi-tendensi kebencian, itu kita dilarang untuk tidak berlaku adil. Artinya kita wajib berlaku adil kepada siapapun. Karena keadilan itu dekat dengan takwa. Itu Al-Quran. Kitab yang digunakan untuk menyumpah kepala negara. Yang sumpahnya salah satunya adalah untuk menyelenggarakan negara ini, mendrive negara ini seluruh-seluruhnya dan taat pada undang-undang dan aturan yang berlaku. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan karena agak miris juga pada saat tadi ada yang menyatakan bahwa kita hanya bergantung pada kekuatan doa katanya. Padahal seharusnya tidak seperti itu karena 4 pilar penegak demokrasi pun tadi sudah menyuarakan tapi ternyata hingga saat ini tidak didengarkan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut Bang Kohar terkait topik kita pada pagi hari ini. Kami akan jeda terlebih dahulu, tetaplah di Editorial Media Indonesia. Anda kembali di Editorial Media Indonesia, pemirsa, masih membahas terkait dengan sikap Presiden Jokowi dan ketidaknetralan di luar nalar. Bang Kohar tadi ada yang menyatakan bahwa ini sulit karena 4 pilar penegak demokrasi saja sudah berseru dan tidak didengarkan. Ya, satu-satunya cara adalah bagaimana kita mengetuk hati Jokowi supaya dia masih menyisakan nurani lah ya. Menyisakan nuraninya, masih menyisakan hal-hal baik. Dia harus ingat bahwa dia adalah anak kandung demokrasi. Jokowi tidak mungkin bisa menjadi presiden, tidak mungkin bisa meraih kekuasaan apabila tidak ada demokrasi. Demokrasi telah mengantarkan siapapun, dengan level manapun, dengan posisi apapun, itu bisa menduduki posisi paling pucuk pimpinan kenegaraan. Bayangkan kalau kita menggunakan Orde Baru, maka hanya ada 1, 2, 3 orang yang bisa menduduki posisi di level kedua, di layer kedua. Pucuk pimpinan tidak boleh, karena waktu itu selalu Soeharto, Pak Harto terus. Sampai 32 tahun, lalu kemudian dikoreksi oleh reformasi. Nah, dikoreksi reformasi melahirkan seorang Jokowi yang bisa menjadi wali kota, yang bisa menjadi gubernur DKI, yang bisa menjadi presiden. Karena dia menunjukkan kehendak baik waktu itu untuk meneruskan demokrasi. Dia adalah mewakili masyarakat kebanyakan. Mewakili masyarakat sipil, masyarakat biasa yang akhirnya bisa menjadi presiden. Nah, hal yang sudah baik selama ini ditunjukkan, tetapi tiba-tiba kemudian berbelok arah 180 derajat di ujung kekuasaannya. Ini sangat disayangkan. Karena itu kekuatan apapun harus digunakan. Apapun harus dimaksimalkan untuk mengingatkan Jokowi. Apabila dia tidak bisa diingatkan dengan kata-kata, ingatkanlah dengan hukuman. Bentuk hukumannya ya sampaikan di tanggal 14 Februari nanti. Tetapi setelah tanggal 14 Februari, apakah peringatan itu akan berhenti? Tidak. Karena ini bukan saja soal menang atau kalah. Ini adalah soal menyelamatkan demokrasi yang tadi saya katakan berkali-kali, yang sudah dipukul mundur.
Jadi ingat bahwa Jokowi anak kandung demokrasi. Dia lahir dari rahim sejarah demokrasi. Tidak mungkin dia bisa menjadi presiden kalau tidak ada demokrasi. Karena itu, sekali lagi, please, selamatkan demokrasi. Kembalilah kepada jalur demokrasi. Oke. Bang Kohar, terima kasih. Terima kasih, selamat pagi. Sejujurnya sebagai jurnalis juga saya mengikuti sejak pada saat itu pemilihan gubernur. Ya. Dan agak kaget juga dengan perubahan. Ya. Oleh karena itu wajib kita untuk mengingatkan supaya demokrasi ini kembali ke jalurnya. Dan pemirsa, presiden yang mestinya tegak lurus untuk berada di atas semua kandidat justru tidak memberikan teladan dalam proses demokrasi dengan panduan moral dan etika. Kondisi ini jelas membuat demokrasi di Indonesia berada dalam situasi krisis dan terancam eksistensinya. Jika suara para begawan dan cendekiawan saja diabaikan, bagaimana suara jeritan rakyat yang merupakan roh demokrasi akan didengar? Padahal seluruh elemen bangsa berharap pemilu kali ini menjadi momentum konsolidasi demokrasi. Konsolidasi demokrasi ini bisa terjadi hanya jika prinsip keadilan atau netralitas benar-benar tegak tanpa ditawar lagi, apalagi digergaji dengan keberpihakan presiden yang di luar nalar dan kepantasan. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Saya Iqbal Himawan. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.